Baik, selamat malam Pak Iwan. Jumpa lagi di sesi coaching ini. Apa kabar dan lagi sibuk Selamat apa kalau malam, boleh tahu Pak? selamat malam Romo. Terima kasih. Kabar saya baik-baik, sehat-sehat, dan semoga Romo juga dalam keadaan sehat dan baik ya. Ya, baik. Beberapa saat lagi kita akan melakukan sebuah evaluasi Pak terkait dengan pro bono Oke, coaching yang telah Bapak siap. lakukan begitu. Ya, ya, Apakah ya, Bapak ya, ya. berkenan? Siap, Romo. Saya Oke. berkenan, Nah, bersedia. oke. Nah, kalau boleh tahu siapakah nama klien yang telah Bapak coaching dan melakukan sesi coaching bersama Bapak gitu Pak? Yang saya coaching di klien saya di Pro Bono Coaching kemarin namanya adalah eh, Bapak Agus Triyono. Pak Agus Triyono ya Pak? Iya, betul. Oke. Nah, kapan Bapak melakukan coaching itu dan jam berapa serta jam berapa sesi coaching itu selesai begitu Pak? Oh, saya melakukannya pada hari Minggu kemarin, tanggal eh, 19 eh, Mei 2024. Saya melakukan jam 10 pagi sampai dengan jam 11, kurang lebih sekitar 60 menit. Saya melakukan coaching dengan beliau. Oke. Nah, apa skor yang mungkin Bapak dapatkan selama sesi coaching itu Pak? Skor yang saya dapatkan dalam sesi coaching itu, Pak Agus punya tujuan bagaimana dia bisa menjadi kepala sekolah dalam sesi coaching itu ya, menjadi kepala sekolah yang eh, apa mampu mengayomi, menjaga guru-guru di sekolahnya. Jadi menjadi kepala sekolah yang baik, kepala sekolah yang bisa menjalankan sekolahnya dengan baik lah gitu kira-kira. Nah, gejala saat ini yang beliau rasakan adalah bahwa banyak guru-guru yang apatis atau kurang antusias ketika bekerja di luar tugas utama mereka sebagai seorang pendidik. Nah, dari situ ternyata Pak Agus menemukan bahwa kesadaran guru-guru ini, pemahaman guru-guru ini belum kuat karena pekerjaan-pekerjaan di luar mengajar itu selalu terpisah dengan pekerjaan-pekerjaan, selalu terpisah secara apa ya, secara konsep, secara hubungan itu tidak ada kaitannya antara pekerjaan di luar jam mengajar dengan mengajar. Padahal sebetulnya tugas di luar pelajaran itu berhubungan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru-guru tersebut. Itu penyebabnya kebelum sadaran itu. Dan kemudian Oh, apa dampaknya eh, kinerja menjadi rendah. Terus kemudian ketika salah satu indikatornya adalah PMM, keterisian PMM-nya sangat rendah karena itu tadi ngajar-ngajar di luar itu mereka tidak mau menganggap itu sebagai sebuah pekerjaan yang ada hubungan dengan mengajar. Nah, kemudian resultnya ya kinerja sekolah dianggap kurang bagus oleh pihak dinas, oleh pengawas, dan efeknya, akibatnya adalah eh, ada semacam apa ya teguran gitu bahwa kinerja Pak Agus sebagai kepala sekolah ini eh, kurang mendapat respon atau kurang mendapatkan hasil yang baik gitu. Jadi secara kategori dia bukan kepala sekolah yang baik. Nah ini yang jadi pemikiran Pak Agus dan kemudian kita melakukan proses coaching kemarin. wow, oke Pak. Lalu terkait dengan kesimpulan, kira-kira apa kesimpulan yang diperoleh klien begitu saat sesi coaching, Pak? Lalu apa bentuk action plan yang dibuat oleh klien berdasarkan sesi coaching yang telah Bapak lakukan? Gitu. Simpulannya adalah bahwa di sesi coaching itu Pak Agus menyampaikan bahwa sebetulnya yang kesadaran itu tidak dibentuk dari sekedar memerintah, tetapi harus ikut berpartisipasi bersama-sama dengan para guru untuk kemudian meningkatkan kinerja mereka. Nah, itu yang belum dilakukan oleh Pak Agus. Pak Agus masih sebatas memerintahkan, memerintah, memerintah, memberikan instruksi, memberikan instruksi, memberikan instruksi. Sehingga
ini yang tidak terlalu beliau mengindikasikan ini mungkin yang tidak terlalu disuka oleh guru. Itu apa eh, kesimpulan yang diharapkan. Nah, action plan-nya apa? Aku akan melakukan, mulai melakukan untuk instruksi, tapi juga disertai dengan apa ya, eh, membersamai guru-guru itu dalam melakukan eh, proses pengerjaan tugas-tugas di luar jam mengajar, di luar tugas utama mereka sebagai guru yaitu mengajar di kelas. Nah, membersamai ini itu harus disertai dengan bagaimana monitoring, bagaimana supervisi di kelas, bagaimana monitoring pekerjaan-pekerjaan itu. Itu harus dilakukan dengan cara yang menurut Pak Agus itu cara-cara yang manusiawi. Cara-cara yang manusiawi itu ya membersaing mereka, mengajak mereka bicara, mendengarkan keluh kesah mereka. Itu yang akan dilakukan action plan yang ingin dikerjakan oleh Pak Agus. Begitu, Coach. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Lalu kira-kira apa ya feedback yang diberikan oleh klien Bapak eh, terhadap Bapak ketika melakukan proses coaching itu? Feedbacknya adalah saya terlalu eh, cepat gitu ya untuk kemudian mengganti pertanyaan. Jadi misalnya pertanyaan A begitu ya, apa tujuan spesifik tujuan Anda? Yang beliau nyebutkan, tujuan itu masih ngambang, saya sudah ke pertanyaan berikutnya. Kalaupun saya gali, saya hanya satu lapis di bawahnya, tidak kemudian berlapis-lapis. Padahal menurut Pak Agus, pengen ditanya lebih detail lagi gitu, pengen menjelaskan lebih detail lagi, karena Iya, ya. dia belum hanya satu. Yang kedua, saya masih beberapa kali masih memotong apa yang beliau katakan. Ya memang saya sadari karena saya mengejar waktu gitu ya. Eh, Jangan sampai kemudian terlalu berkutat di satu topik bahasan sementara masih banyak pertanyaan itu masih ada di dalam kepala saya dan itu jadi salah satu feedback, dua feedback itu dari Pak. Wow, oke, baik, luar biasa Pak. Lalu apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan begitu menanggapi apa nama tadi feedback yang disampaikan oleh klien Bapak saat coaching itu berlangsung, Pak? Yang pasti saya akan berlatih lebih banyak lagi, berlatih bertanya, terus kemudian berlatih untuk mendengarkan secara lebih seksama, menahan diri, mengelola emosi saya, mengelola diri saya supaya ketika proses itu terjadi tidak ada ketergesa-gesaan, yang ada adalah rileks sehingga klien merasa nyaman untuk kemudian berdialog dengan saya, sehingga apa yang menjadi tujuan dia, langkah-langkah yang dia inginkan untuk mencapai tujuan itu, dan sumber daya yang ada dalam pikiran dia atau yang dia miliki itu benar-benar secara optimal bisa dikerjakan. Nah, ini mungkin karena saya masih beranggapan bahwa coaching harus selesai dalam satu sesi, padahal mungkin bisa dilakukan per sesi-sesi. Wow, luar biasa, Pak. Nah, terkait coaching berikutnya, kira-kira kapan akan dilakukan oleh Bapak? Dengan klien yang sama atau dengan klien yang berbeda, Rom? Klien yang berbeda. Klien yang berbeda mungkin ada jadwal di minggu depan hari Selasa. Oke, minggu depan pada hari Selasa, begitu ya, Pak? Betul. Ya. Betul sekali. Ya, baik Pak, terima kasih. Kita akan mengakhiri sesi coaching pada malam hari ini. Semoga pro bono coaching yang telah Bapak lakukan tadi dapat memperkuat kompetensi eh, yang sudah Bapak miliki dan juga menambah semangat untuk terus belajar dan berlatih sebagaimana Bapak sampaikan tadi ketika mendapat feedback dan juga rencana aksi atau tindak lanjut atas feedback yang diberikan oleh klien Bapak tadi. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih sekali Romo atas evaluasinya. Semangat sangat bermanfaat buat saya dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Selamat malam, Romo. Selamat malam.